Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Rabbun Ghafur, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, karunia, hidayah serta kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita masih mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang tiada terkira. Tak lupa teriring sholawat beserta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada Bapak Perubahan Dunia, yang mana atas kiprah juang beliaulah Islam bisa kita rasakan sampai saat ini. Atas kiprah juang beliaulah yang membuka tabir kegelapan menuju kepada Islam dengan cahayanya yang terang benderang, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kabar sahabat LDK Rashid semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya jiwa dan raganya. Dan tetap semangat nih melaksanakan ibadah Ramadan yang tanpa kita sadari ternyata sudah semakin berkurang ya. Sudah pertengahan menuju akhir-akhir Ramadan. Nah, kultum kali ini mengangkat judul puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada ahlinya. Nah, sebetulnya apa sih itu syafaat? Para ulama mendefinisikan bahwa syafaat adalah penengah atau wasilah bagi yang lain untuk mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya atau madarat. Kemudian hadis berikut ini dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Wah, Masya Allah ya, berangkat dari hadis tersebut gitu bahwasanya puasa dan Al-Quran ternyata bisa menjadi penolong bagi kita di hari persidangan kelak. Tapi tentunya puasa yang seperti apa sih yang dapat kita upayakan dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata untuk mendapatkan syafaatnya? Imam Al-Ghazali dalam kitab Imam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ketahuilah puasa ada 3 tingkatan, yaitu puasa umum, puasa khusus, dan puasa yang paling khusus. Yang dimaksud dengan puasa umum adalah puasanya orang awam, yang mana puasanya ini hanyalah sekedar menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwatnya. Lalu yang kedua ada puasa khusus. Puasa khusus ini adalah tingkatan puasa yang mana puasa ini tuh menahan pendengaran, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuhnya dari semua dosa-dosa. Dan ada yang ketiga nih, tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan puasa khususil khusus atau yang paling khusus, yang mana puasanya ini menahan hati agar tidak mendekati kehinaan, tidak terlalu memikirkan dunia, dan memikirkan hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang bisa melaksanakan puasa khususil khusus ini adalah para alim ulama, siddiqin, kalangan para nabi yang sungguh luar biasa. Nah, berdasarkan tingkatan tersebut ya kita ketahui gitu bahwa entah ya kita termasuk di kategori tingkatan puasa yang keberapa, namun yang bisa kita lakukan adalah tetap memaksimalkan ibadah-ibadah kita serta mengharap hanya selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu kemudian bagaimana Al-Quran mampu memberikan syafaat kepada ahlinya? Ialah tergantung bagaimana seseorang menjaga interaksinya dengan Al-Quran. Seperti berikut ini. Yang pertama, kita niatkan yang baik, yang ikhlas, hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian membersihkan hati dan jasad kita, bermuhasabah diri, selalu beristighfar, berzikir, membersihkan hati dan ruhaniyah kita dari penyakit-penyakit. Lalu yang ketiga, mengkhususkan diri sibuk dengan Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran, waktu luang, meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keempat, menghadirkan pikiran dan hati kita bersama Al-Quran. Dan yang kelima adalah mengamalkan Al-Quran dan menjadikannya sebagai sebenar-benarnya pedoman dan petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita. Lalu kenapa sih puasa disandingkan dengan Al-Quran? Karena kita sama-sama ketahui ya bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini diperintahkan pula turunnya kewajiban untuk melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh. Nah, maka dianjurkanlah untuk melaksanakan amalan-amalan lainnya yang ditekankan juga untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, mengingat turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Lalu yang biasanya kita sebut dengan nuzulul Quran ya, malam diturunkannya Al-Quran. Nah, bahwasanya bulan Ramadan ini dijadikan ajang latihan buat kita untuk mencintai Al-Quran, untuk bertadarus Al-Quran melebihi dari hari-hari biasanya. Semoga saja ini menjadi latihan untuk bisa kita aplikasikan di hari-hari esok di luar bulan Ramadan. Nah, tidak hanya untuk dibaca, tetapi semoga saja kita sedikit demi sedikit bisa mengamalkan pedoman kita, yaitu Al-Quran, bisa menjadi petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupan kita selama hidup di dunia. Nah, sahabat LDK Ar-Rasyid, tentu kita ingin mendapatkan syafaat Allah, salah satunya melalui puasa dan Al-Quran, bukan? Nah, sejatinya kita hanya harus bergantung dan memohon ampunan serta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Kutipannya adalah, tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan seizinnya. Lalu kemudian dalam Quran surah An-Najm ayat 26 yang artinya, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Lalu dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 28 yang artinya, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul azim al-ayah. Nah, sahabat LDK Ar-Rasyid sekalian, bahwa ternyata syafaat itu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang paling harus kita utamakan adalah apa? 1. Menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat syafaat tersebut. Nah, maka dari itu, mumpung masih kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita optimalkan ibadah puasa kita dengan memperbanyak amalan-amalan sholih yang selalu kita niatkan dan kita harapkan adalah sebagai ibadah untuk mardotillah, untuk mencapai keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana keridhoan Allah tersebut dapat membuka kunci-kunci pintu syafaatnya. Nah, sahabat LDK Ar-Rasyid, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan-kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Wallahu a'lam. Tetap semangat, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.